Salam Jaya Nusantara. Selamat datang kembali bersama channel Ki Janu, Kisah Jelajah Nusantara. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan aktifkan lonceng notifikasi. Kisah Intelijen Nusantara, Duta Nitiasa. Herbert Feith, seorang peneliti politik Indonesia dari Barat, menyebut banyak kejadian politik di Indonesia dipengaruhi pemikiran tradisional. Dia memberikan contoh kitab Niti Sastra Jawa Kuno yang berbicara terkait adanya zaman kemelut dari petikan fragmen di zaman Majapahit, banyak berpengaruh pada gerakan politik awal kemerdekaan di Indonesia. Bukan hanya di dunia politik ternyata, dunia intelijen pun kental dengan tradisionalisme tertentu. Hal ini tentu semakin menarik untuk sedikit menengok seperti apa dunia intelijen di Nusantara pada masa lalu. Irawan Soekarno dalam bukunya Aku Tiada, Aku Niscaya menyingkap lapis kabut intelijen pada tahun 2011. Sejarah operasi intelijen juga telah didapati di era kebangkitan dan kejayaan Majapahit. Disebutkan pada saat itu terdapat komunitas intelijen di bawah Mahapatih Gajah Mada yang membuat semacam dinas rahasia yang disebutnya Duta Nitiasa, di mana merekrut para Brahmana dan rohaniwan guna melaporkan segenap peristiwa dan kejadian di seluruh Majapahit. Berkat informasi dari Duta Nitiasa, maka pasukan Bayangkara Majapahit dapat cepat dan sigap bergerak menumpas pemberontakan terhadap kerajaan. Konon, pasukan ini juga memiliki unsur elit pelindung raja yang disebut Dharma Putra Vinesuka. Pasukan elit Dharma Putra Vinesuka dikenal dengan doktrinnya Setia Bela Bakti Prabu, atau kesetiaan, pembelaan, serta bakti terhadap raja. Di balik itu dasarnya adalah kesetiaan kepada kepentingan nasional kerajaan atau negara, rakyat, nusa dan bangsa atau tanah air. Sebagaimana kita tahu, kegiatan intelijen juga lekat dengan aktivitas seperti propaganda. Di belahan dunia barat, kisah kegiatan propaganda intelijen di masa lalu juga dilakukan filsuf Thales pada abad ke-6 sebelum Masehi di Yunani dalam rangka menyatukan 12 kota di Ionia, Yunani. Termasuk di era Paus Gregorius ke-15 pada tahun 1622 yang membentuk De Sacra Congregatio de Propaganda Fide, semacam majelis suci untuk mengembangkan agama Katolik Roma di Italia dan ke negara lain. Keberadaan komunitas intelijen Majapahit, Duta Nitiasa, serta pasukan elit Dharma Putra Vinesuka memberikan bukti bahwa kegiatan intelijen sudah dilakukan di zaman kerajaan di Nusantara, dalam hal ini di era kerajaan Majapahit. Sejarah intelijen di masa lalu Nusantara sangat penting untuk memberi kekasan bagi kualitas dan kapasitas komunitas intelijen suatu negara. Kita dapat mengetahui keunikan yang barangkali bisa menjadi pembeda sekaligus kekuatan bagi komunitas intelijen di sebuah negara jika memiliki keunikannya sendiri. Selain dari doktrin, tentu dari metode,
dan pendekatan taktis yang dimilikinya. Dalam sejarah Dinas Rahasia Cina, kekhasan tradisional disebutkan terjadi di metode intelijennya. Penulis buku intelijen Amerika Serikat, Richard Deacon, harus membuat semacam operasi mini intelijen untuk mengetahui keunikan Dinas Rahasia Cina tersebut dengan sebuah operasi Jackdaw, si burung rakus. Disebutkan dalam Deacon tahun 1991, unsur tradisional dan adat istiadat masih sangat eksis dan dipakai dalam aktivitas intelijen Cina, khususnya guna mencapai tujuan politiknya. Akibat praktek tradisional dalam intelijen yang khas di Cina ini, Deacon menyebut sangat sulit membedakan mana awal dan mana akhir, akibat banyak tradisi dan adat istiadat yang masih diterapkan. Hal itu tentu dipengaruhi sejarah panjang dan keteguhan Cina dalam mengaplikasikan I Ching atau Book of Change. Misalnya, apa yang seringkali dianggap sebagai kebetulan justru menjadi perhatian utama dari pemikiran yang ganjil, barangkali bagi ilmuwan Barat. Saking bingungnya, pada saat itu disebutkan hampir sulit mengidentifikasi apakah ada jaringan dinas rahasia Cina atau tidak. Sebuah batas remang-remang, sinar kerlap-kerlip dunia kehidupan tanpa nama. Tidak banyak teori dan tinjauan terkait lingkup intelijen. Bahkan mereka kesulitan memberi bantuan untuk membedah cara berpikir bangsa Cina yang brilian dalam menerjemahkan fungsi spionase. I Ching yang bagi Barat dianggap mengandung mistis yang sulit dipercaya. Namun perlu diingat, termasuk filsafatnya dan praktek gaib yang ada di dalamnya. Tetapi kepusingan Barat ini tidak berlaku bagi bangsa Cina yang tetap berkonsultasi dengan I Ching atau Book of Change selama berabad-abad dan tidak ragu akan memanfaatnya bagi kegiatan intelijen mereka. Tidakkah kisah intelijen Nusantara sebagaimana Duta Nitiasa dan pasukan elit Dharma Putra Vinesuka di Majapahit harus dikembangkan untuk masa depan kejayaan Nusantara? Sejarah mengajarkan kepada kita pengalaman yang berharga dari kegiatan intelijen di masa kejayaan Nusantara. Salam Jaya Nusantara.